Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan boleh menikmati hari yang baru. Dan di hari yang baru ini kita mau kembali datang kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan firman-Nya. Mari sebelum kita mendengarkan firman-Nya, merenungkan firman-Nya, kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang begitu baik, kami bersyukur untuk hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kasih setiamu yang terus menyertai kehidupan kami. Dan saat ini kami datang kepadamu untuk mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Roh Kudus boleh menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, boleh menerima, dan boleh menghidupinya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, perenungan kita hari ini terambil dari Mazmur 136 ayat 1 yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Saudara, pernahkah kita melihat kembali perjalanan hidup kita dan bertanya, mengapa hidup saya harus mengalami semua yang udah terjadi ini? Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang indah yang membuat kita bersyukur, tetapi mungkin juga ada masa-masa sulit yang sampai hari ini masih kita ingat. Ada kekecewaan, ada air mata, ada kehilangan, ada kegagalan, atau mungkin ada pergumulan yang pernah kita alami. Dan sering kali ketika melihat ke belakang, mungkin kita hanya melihat peristiwanya. Kita melihat kesulitannya, kita melihat orang-orang yang melukai kita melihat keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita melihat hidup dengan cara yang berbeda. Mazmur 136 berulang kali mengingatkan satu hal yang sama, yaitu kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Kalimat ini diulang terus-menerus seakan-akan Tuhan ingin memastikan bahwa umatnya tidak melupakan satu kebenaran ini. Nah, artinya ketika kita melihat kembali sejarah hidup kita tidak hanya boleh melihat peristiwanya, tapi kita juga harus melihat Tuhan yang bekerja di balik setiap peristiwa itu. Mungkin saat itu kita tidak mengerti, mungkin saat itu kita tidak melihat tangan Tuhan. Tapi sekarang kita bisa menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika kita berjalan di lembah yang kelam, kasih setianya tetap ada. Bahkan ketika kita menangis, kasih setianya tetap ada. Bahkan ketika kita merasa sendirian, kasih setianya tetap ada. Saudara, itulah yang disebut kasih karunia. Kasih karunia Tuhan sudah bekerja jauh sebelum kita menyadarinya. Bahkan sebelum kita mengenal Tuhan, Dia sudah bekerja memimpin hidup kita. Dalam setiap tempat yang pernah kita tinggali, dalam setiap relasi yang pernah kita jalani, dan dalam setiap musim kehidupan yang pernah kita lalui, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Nah saudara, bukti terbesar dari kasih karunia itu adalah Yesus Kristus. Ketika kita masih berdosa, Kristus datang untuk menyelamatkan kita. Ketika kita tidak mampu menyelamatkan diri sendiri, Dia mati di kayu salib untuk kita. Dan melalui Yesus, kita bukan hanya menerima pengampunan dosa, tetapi juga menerima kepastian bahwa seluruh hidup kita ada di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Karena itu saudara, hari ini marilah kita mencoba untuk mengingat kembali perjalanan hidup kita. Mungkin gak semuanya mudah, tetapi jika kita melihat dengan jujur, kita akan menemukan satu hal yang sama, yaitu kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan kasih setia yang sama itu akan terus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau boleh mengingatkan kami bahwa kasih setiamu tidak pernah berhenti bekerja di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan jika kami sering melihat hidup hanya dari sudut pandang masalah dan kesulitan, sehingga kami lupa melihat tangan-Mu yang setia yang memimpin kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk belajar melihat seluruh perjalanan hidup kami melalui lensa kasih karunia-Mu. Terima kasih juga ya Tuhan karena melalui Yesus Kristus kami memiliki pengharapan yang pasti. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, baik di masa sukacita maupun di masa kesulitan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.